gue bikin lah acara gibah di Komtung kan. Gue awal takut. Gue awal Oh iya, itu 60 ribu yen lah. 6 juta. 6 juta ya. 6 juta. 6 juta cuman buat jaket. Dan emang baru kalau baru segitu. Baru. Itu gue jujur gue gak sengaja. Parah gimana? Apa sengaja gimana? Si Dragon Ball tamatnya cuma sampai 42. Iya. Raja Biografi tinggi deh, bikin nomor 43. Gambar sendiri anjing. Seriusan? Ini gue baru tahu. Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Hey. Let's go. Gila. Kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Pak. Bapak One Piece Indonesia. Ngasih title gede banget. One Piece. Beban lo orang. Beban. Gue tuh kayak tau orang-orang tahu gak sih kalau nama lu tuh bukan Arya One Piece. Gue gak tahu. Oh bukan. Oh bukan. Kok dia percaya? Dia banyak orang nyangka gitu. Kadang ada orang yang sering ngebully gue dengan ngatain One Piece jelek. Dalam hati gue, ya lu katanya bukan punya gue. Itu punya udah sensei. Lu bilang One Piece jelek, bodoh amat. Oh berarti lu gak ketahui juga anjing lu ya. Lu ngatain anime gua gitu kan. Enggak. Dia bukan manusia-manusia wibu banget. Iya. Kita tuh wibu-wibu lama. Ibu lama. Siul banget Anime ya. kita dikatain kayak ya udah gitu loh. Udah lewat era-eranya membela anime kita Iya, gitu. iya, Ngapain juga dibela gitu. Tapi buat yang belum tahu nama dia bukan Arya One Piece ya. Tapi Arya Novianus ya. Iya. Itu nama dia sebenarnya Arya bukan. Novianus, benar. Iya, Arya Novianus ini sebenarnya gue kenal dia bukan wibu dulunya. Area stand up bukan Iya, dia komika, Bro. Iya. Area stand up berarti namanya. Ya, bukan Nama aslinya Arya stand up. Arya stand up. Tapi banyak yang nyimpen gue area komika, area stand up. Arya stand up. Nah, sekarang ganti Arya One Piece. Ya. Mending jadi One Piece atau stand up. Iya, gitu. Kenapa tiba-tiba disuruh milih lu anjing? Tiba-tiba disuruh milih. Biarin lah, kan orang bisa banyak pilihan. Benar. Tapi Arya ini tuh waktu itu sebenarnya bukan komika gue kenal ya, bukan stand up, tapi dulu dia ada gibah tuh gak lu? Wah, Oh iya. Itu. Iya. Itu gua nonton pas gua masih SMA. Gila. gak gini maksud gue, Crazy. maksud gue adalah gak ada yang nyangka kan sekarang dia One Piece. One Piece. Gitu. Iya. Tapi bukan berarti dia baru-baru ini One Piece, man. Iya. Buat yang belum tahu, Arya ini adalah wibu tua tulen yang bisa saya verifikasi. Kenapa? Karena dia rumahnya itu udah kayak library apa? Ohara. Wih, crazy. Banyak tuh. Banyak banget. Tapi dia kejadian lagi nih, kalau kalian belum tahu dia kena insiden yaitu apa terbakarnya perpustakaan Alexandria. Benar. Kenapa? Ini beneran. Kenapa? Iya, gini. Di sejarah itu ada kayak hancurnya perpustakaan Alexandria di mana banyak buku-buku dan pengetahuan itu rusak dan hancur gitu. Dia juga terjadi. Mungkin Terjadi. bisa diceritakan biar memverifikasi kalau Anda itu wibu beneran gak baru-baru ini. Benar, gue kan koleksi komik tuh dari SMP yang beli sendiri ya. Dari SMP tuh 2000. Oh, sekarang maling. Enggak dong. Kenapa lu bilang beli sendiri? Kan kadang ada punya abang gue. Oh iya. Dibeliin orang tua. Ini yang gue nabung beli sendiri dari SMP, dari duit jajan di tahun 2002-an lah. Sampai sekarang gue masih beli lah. Itu harga komik masih Wah, masih berapa ya? murah deh. Gue masih beli di Indomaret dulu. Lu Iya, ada. Indomaret ada komik. Dulu ada, Bro. dulu ada di depan tuh. Dulu Iya, ada. jejer. Tukang koran. Sinchan. Gue taunya emang ada komik tapi komik dari IPC Indomaret atau Alfamart. Enggak. Bukan. Sinchan, Ada. Doraemon. Komik-komik yang shonen juga banyak. Buset, oke. Gue dari tahun situ koleksi sampai akhirnya terkumpul 4.000 buku. 4.000. Batu ibu. Itu beberapa tahun lalu lah. Kenapa gue tahu? Karena kan banjir Bekasi. Nah ini kejadian ini. Terbakarnya. Terbakarnya. Tapi Tenggelamnya. Tenggelamnya. Karena banjir, jadi gue rapiin. Kan gue angkat-angkatin dengan komik. Akhirnya gue, pokoknya pas insiden banjir itu, yang kena banjir adalah Doraemon satu set, 45 buku. Plus petualangan 15 buku. Terus komik-komiknya ada Chimitsuru. Aduh denger aja udah ngilu. Aduh yang Edge 2 gitu. Gue bilang anjir. Itu gue lupa karena dalam dus. Anjir lupa. Abis tuh. Nah kenapa gue bisa ngitung? Tadi gue gak ngitung komik gue. Ya, kumpulin aja. Kumpulin aja. Ya. Pas banjir gue hitungin tuh. Aduh. Kok banyak banget gue hitungin satu. Terus anjir ada 4.000. Pantesan tiap gue pindahan capek banget gue. Gila gue pindahan paling capek bersihin komik emang. Sekarang mungkin udah nyaris 5.000-an lah. Nah tapi insiden selanjutnya adalah setelah banjir. Kan gue rapiin lagi tuh. Gue taruh di rak buku.
beberapa yang udah gue baca jarang gue ambil lagi. Ternyata pas gue ambil kok lengket. Dimakan rayap. 500 buku. Anjing. Giant Killing satu set. Oke. Itu ada 60-an. 50-an 60-an gitu. Aduh. Fairy Tail satu set sampai tamat. Sampai tamat. Sampai tamat. Sampai tamat, gokil. 70-an kalau nggak salah gue lupa. Aduh. Terus Dragon Ball satu set. Gila itu maksudnya itu kan bisa dibeli lagi ya. Tapi Iya. itu yang gue beli dari Lama. SMP Dari lama. nabung. Dari nabung. Gue bilang anjing nih rayap gue wibu. Dia makan komik. Gue bilang anjir banyak banget ya. Padahal ada buku lain. gitu Iya. kan? Iya. Ada buku pelajaran. Nggak ada sih kayaknya. Oh, nggak ada. Novel-novel ada. Oh, novel-novel gitu. Nah kayak Samurai di Perkyo beberapa ada yang kena tapi berhasil gue selamatkan. Akhirnya jadi bolong-bolong tuh kalau lu Iya. bukunya dibuka tuh dalamnya ada kayak jalur rayap gitu. Wah gila sih. Tapi akhirnya gue mengerti itu dan akhirnya gue lebih aware untuk nyimpen komik gue. Jadi gue plastikin semuanya. Oh, sekarang udah lebih terjaga. Lebih terjaga Anjir, gitu. Sudah belajar dari Sudah belajar. Insiden berarti 500 komik hilang. 500 komik Men, hilang. gila. 500. Berarti lu bayangin harusnya dia udah 5.500. Iya. Banyak banget sih komik Dan gue. yang bikin ngilu hati gue ya, dia tuh beli yang terjemahan Indonesia. Terjemahan Indonesia. Itu langkah buat gue. Kenapa? Kan Gak bisa- diterbitin lagi. Oh, Nggak Nggak- banyak, nggak cetak banyak. ulang. Nggak emang banyak. emang nggak diterbitin ulang. Maksud gue ya pasti kan tiap tahun ada terbit Jadi ulang. terbit cetakan yang pertama itu yang langka bro. Oh iyalah. Yang iya ada sih. salah translate. Nah, itu Dragon Ball yang Kurilin datang, Kulo Nuwun. Ada lu. Udah nggak punya lagi. Anjing ada. Kulo Nuwun. Anjir, itu bahkan awal banget. Anjing, what the fuck? Keren banget bro. Industri kita masih belajar ini komik. Bayangin Bulma ngisi mobil kapsulnya, mau isi premium. Cah, masih premium janjinya. Bahkan sumpah. Itu masih Bahkan bukan rumah, itu pertama masih- anjing, bahkan bukan pertalite. Belum premium. Itu apa namanya? Si komiknya terbitannya Alex, bukan yang kayak Seven Heaven, bukan. Iya. Bukan Raja Wali Graffiti, tapi Alex mau isi premium. Nice. Itu langka banget bro. Doraemon masih, Nobita ini ada salam dari Tuti DJ. Anjir masih gitu. Gak mungkin gak percaya gue. Sumpah, Gak percaya gue ada salah dari Ada Titi bro. J. Dia punya buktinya. Iya. Iya tapi tumpah sih itu. Akhirnya kan misalnya kalau Doraemon dicetak ulang kan. Akhirnya gue lihat lagi tuh, misalnya ada adegan Doraemon lari sampai Sapporo gitu. Tapi zaman dulu Nobita lari sampai Surabaya. Beneran sumpah. Jadi lokalisnya bener-bener lokal ya. Karena kan Bener-bener orang Indonesia lokal. gak tahu Sapporo tuh apa Gil. Sapporo apa? Kalau sekarang mah udah tahu. Keren Alex ya. Keren. Alex, orang keren, respect. Jaiko namanya masih Ratni anjir. Sumpah Jain marah-marah, kamu ngapain Ratni? Ini lucu banget sih. Dragon Ball tuh nama-namanya masih aneh tau dulu. Bukan Vegeta apa Vegeta gitu. dulu. Vegeta namanya. Iya. Meskipun lebih aneh Raja Wali Graffiti ya. Apa dia? Si Vegeta itu Veget. Vegit. Kalau Piccolo Spike. Oh. Disesuaikan. Aneh banget. Jangan-jangan si Jackie itu gak komik ini nih. Si Jackie One Piece nih. Ya, lenganmu, Jackie. Lenganmu Jackie. Tapi yang lebih aneh kalau lu baca Raja Wali Graffiti dulu kan si Dragon Ball tamatnya cuma sampai 42. Iya. Raja Wali Graffiti ngide bikin nomor 43, digambar sendiri anjing. Seriusan? Sumpah. Ini gua baru tahu. Demi Allah. Ada loh? Ada. Dragon Ball digambar sendiri sama orang Indonesia. Seriusan? Sumpah. Raja Wali Graffiti. Keren respect lah. Lu, tapi itu masih ada, buku masih aman. Yang itu udah gak ada. Ya. Itu arsip nasional itu. Kalian kalau punya komen di bawah, gue boleh pinjem baca gak? Pengen lihat doang, gue gak pernah dapat itu. Gue dulu banyak Raja Wali Graffiti, Dr. Slam gue punya sebelum dibikin sama Alex ya. Itu ada tuh satu cetakan tiba-tiba halaman di tengah-tengah hilang. Oh belum enggak salah print. Salah print. Mesinnya habis tinta. Makanya itu yang koleksi-koleksi gitu tuh yang bikin gue sedih sebenarnya. Iya karena yang kesalahan-kesalahan Iya, yang kayak gitu tuh malah jadi rare, bro. rare. Sekarang kalau manga, kalau ada salah sedikit itu ada auditnya kalau kau tahu. Oh iya ada. Ada yang audit manga di Indo. Oh oke. Bahkan diprotes sekarang kalau salah. Kan dulu kemarin, bukan dulu sih, sorry. Kemarin kan si Dragon Ball yang Ultimate terbit kan. Yang cetakan baru. Terus cetakan pertamanya salah gitu. Kalau nggak salah translate apa halamannya rusak. Diprotes akhirnya ditarik semua, dicetak lagi yang baru. Ih, kalau generasi kita malah kita Nggak ada. malah itu serunya Semua tahu. enjoy ya. Ada. Generasi kita mah nggak ada yang begitu. Itu kearifan yang kayak gitu yang gue tunggu malah ya. Itu kenapa kalau aku misalnya beli novel, beli apa, itu cari yang cetakan satu pasti. Karena Iya kan? ada biasanya di situ. Iya.
Lah ada seru-serunya, missnya di situ. seru-serunya. Iya. Keanehan-keanehan yang seru itu. Jadi Gitu. ini semacam apa ya, bukti bahwa Iya. Arya ini tidak tiba-tiba wah wibu rame nih, gue Iya. wibu gitu. Dia Gua memang legend males sebenarnya gitu malah. mau- Tapi sifat wibunya masih melekat. Kenapa tuh? Gibah. Ya. Oh iya. Oh iya. Itu wibu banget sih, itu wibu Itu banget. wibu banget. Wibu sosial media begitu tuh. Lu dia. pada nonton Giba gak sih? Karena gue nontonin banget dulu ya, Iya, sumpah. iya. Oh, thank you. Karena Itu lama banget. menurut gue tuh kan gue nontonin Suci kan. Iya, gitu. iya. Kayak mereka kan ya ngerti gak sih maksud gue kan? Iya. Mereka nih lucu mulu kan orangnya gitu loh. Kayak kan gue masih belum paham dunia gitu kan. Mereka kok bisa lucu, bisa komedi, bisa segala macem gitu. Terus gue pengen tahu di belakangnya tuh kayak apa sih gitu kan. Terus gue dengerin Gibah. Wah gila gue bilang. Gila sih itu. Itu bahkan komik-komik yang gue gosipin sekarang udah terkenal semua. Iya. Iya Udah dulu. naik semua. Iya Dulu dulu. belum. Oh iya bener. Jadi dulu tuh yang digosipin tuh kayak kalau Komik-komik yang segua lah, maksudnya masih bareng-bareng lah. Yang iya masih saat bukan maksud gue masyarakat Indonesia tuh kalau nggak nonton Suci tuh nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu yang Oh, iya, diomongin iya. itu siapa gitu loh. Kayak misalkan ngomongin sastra Silalahi. Oh iya. Siapa dulu sastra? Nggak ada yang tahu. Anjing jahat banget mulut. Siapa dulu yang Zaman tahu dulu Indra nggak ada. Jegel, Ridwan Remin. Ridwan Remin. Inter Jegal, Ridwan Remin udah ada yang tahu tapi jadi paling topik hangatnya Ridwan Remin. Iya, Remin. Karena dia nonton stand up gak pernah ketawa. Oh iya itu ya sempat rame ya. Rame. Makanya tuh gue demen banget ngedengerinnya kayak gimana sih kan gue kan gak bagian dari komuniti, Iya. tapi Iya, gue iya. penonton Bang, gitu aku loh. di Kalimantan, Bang. Iya lebih susah lagi kan. Lebih siapa itu ya gitu, tapi ujung-ujungnya ngerti-ngerti juga. Berarti lu dari awal itu emang udah berniat jadi musuh masyarakat berarti ya. Sebenarnya kan gue stand up dari 2011 kan bareng-bareng lah sama anak-anak segala macam. Bekasi lu ya waktu itu ya. Di Bekasi. Dan gue tuh tumbuh bersama semuanya, sama UU, sama ya semua yang komika-komika, Indra Jegel dan lain-lain bertemu bareng. Dan gue dulu open mic mulu ke komunitas-komunitas termasuk ke Bandung segala macem. Dan tahu gosip-gosipnya lah. Tapi lu Anda kenapa di kontenin? Pokoknya Coba dulu tuh lain. orang tahu gue anjing sih ada gosip mulu gitu. Terus gue bilang lucu kali ya. Karena dulu komika nggak ada yang gosipin. Iya, gak ada gogon. Gak ada gogonnya gak ada. Kan ada kayak insert ngomonginnya artis gede. Iya. Ini Iya ini serunya. komika ini nggak ada yang gosipin. Gue bikin lah acara gibah di Komtung kan. Gue awal takut. Gue awal Oh iya di radio gue di ingat banget, radio. di radio. Terus ngomongin segala macam. Gue takut. Ternyata rame yang nonton. Ketakutan hilang. Iya. Gak apa yang lu Begitu mulai takutin angka, sebenarnya? takutnya hilang. Tertutupi angka. Karena gini. Awal tuh karena nggak enak. Ini aman ya gue ngomong Iya gini kan. gitu. Ternyata teman-teman yang lain biasa aja. Cuma satu yang marah. Bukan marah sih, protes. Siapa? Ya iyalah kan yang dia Iya, ngomong. iya. Anda yang salah. Tapi kan sisa-sisanya nggak ada. Ya Oke. betul. Tuh nelpon kan. Dia DM gue. Telepon aja bang, gue jelasin. Oh maaf itu gue bilang, ya masih ngibul sih anjing. Jadi pokoknya intinya waktu itu gue ada job sama dia dijanjikan bayaran sekian tapi nggak dibayar lah. Jadi gue omongin aja udah. Oh gitu. Sampai sekarang. Ya nanti bagian Bangga. dia nyebut nama, nyebut kejadian itu diisi sensor. lagu aja, diisi Iya. lagu. Diisi Karena lagu. biasanya emang diisi lagu kalau dia. Iya. Dia kan ngaku-ngaku. 5 juta saya balikin. Ini Komtung 2.0. Gimana ya? Komtung 2.0. Biarin. Tapi ya gitu maksudnya zaman dulu. Dan ternyata memang banyak komunitas yang marah awal-awal. Tapi lama-lama biasa aja. Dulu kan kayak Uus ngomongin G Pamungkas. Iya. Bla bla segala macam. G merasa pengen klarifikasi akhirnya dia ikut gibah juga terus berdua mau Uus. Jadi dia clear gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang marah sampai benci atau apa. Jadi kayaknya ya udah. Berarti Anda itu pada Itu ya. Podcast pada saat itu. Gibah. Sebenarnya gue ngomonginnya tuh hal-hal remeh. Yang tapi gue bumbu-bumbui seolah-olah itu bahaya. Kayak misalkan enggak, sebelum gue potong lu deh. Dia Iya, soalnya iya. kalau ada sesuatu apapun, dia tuh iya gitu. Ya, biasa aja. Biasa aja. Iya, lu suka gitu tuh. Iya, lu suka gitu. Zaman dulu belum ada soundboard. Iya, ini soundboard manual aja. Manual, Ini iya. manual. Orang Iya, ngomong manual. kayak apa misalnya Bang Panji begini kayak dia langsung iya, biasa aja. Bang Panji datang ke stasiun TV ini. Iya, ya emang kerjaan. kayak iya gue emang nggak tahu gue tuh seneng banget berekspresi gue tuh Iya, happy iya, banget ngobrol begitu. Contoh gosipnya gini misalkan waktu itu gue sama Aci kalau nggak salah ya gue lupa pokoknya ngomongin Frimawan Frimawan suka minta rokok gitu sebenarnya kan hal itu biasa aja Itu santai aja itu santai. tapi gue anjir parah banget Frimawan wah minta rokok wah jadi itu
Harusnya kita ngomongin Hasan di sini. Gaslighting yang begitu banget bro. Gaslighting aja orang ini. Tapi ada masanya tiap gue ngomong itu, misalkan Firmawan penuh dengan wah rokok gitu. Kayak sama Ali Baihak dulu. Kan dia ngejob di Malaysia sama si Rahmat. Ngomong halnya tuh simple. Masalahnya Rahmat cuman ayamnya si Ali diambil. Wah parah Rahmat ayam gitu. Itu isi komen Instagram Rahmat ayam. Jadi sebenarnya masalahnya nggak ada yang parah. Akhirnya gue giring seolah-olah parah sih. Emang anjing. Emang kesalahannya di Anda berarti. Anda yang bikin rusuh komunitas berarti. Tapi udah tamat, gimana udah tamat. Kenapa tidak mau dilanjutkan lagi? Karena pertama sudah terlalu gue udah tidak terlalu menikmati di gibahnya dan gue udah jarang ke komunitas juga karena udah beberapa kesibukan sama Gak dapat info berarti. gak dapat info sama komika-komika juga udah pada naik semua nih alhamdulillah. Oh gitu. Jadinya kayak gue ngomongin sesuatu pasti jadi gede banget beritanya. Oh gitu. Oh iya betul. Impactnya bisa. Sekarang ditahan. Understandable banget. Zaman dahulu belum segininya. Belum, gue ngomongin apa aja juga orang bodo amat. Iya, Sekarang iya, gue iya. misalnya ngomongin apa pasti wah bla segala macam. Iya. Gitu sekarang udah aman. Oh iya kalau zaman dulu tuh makanan komunitas kan. Makanan komunitas. Saking gilanya gibah, gue pernah dapet job korporat dari sebuah bank. Dia datang buat gibah di situ. Tapi misalkan dia punya plan visi dan misi. Cara menyampaikannya dengan cara gue gibahin direktur situ. Lah, sumpah, aneh banget. Terus gimana? Jadi akhirnya syuting gibah, misalnya gosipin OB, gosipin direkturnya. Dalam hati gue kagak lucu lagi. Tapi pas gue tayangin kan itu tapping tapi ya. Kan gue nonton pas tayangannya, ketawa semua. Karena joknya internal. Misalnya kayak Pak Rudi suka kentut gitu doang. Iya. Ketawa dalam hati gue, apa lucunya Pak Rudi suka kentut kan? Tapi itu hebatnya gibah tuh sampai korporat loh, aneh banget. Anjir, aneh. Ada ya yang mau bayar buat Ada. gibah gitu itu crazy. Bayar buat digibahin, Bro. Iya. Buat gibahin sampai buat gibah ada. Iya. Kan gue bikin live gibah dulu. Oh iya. Live tuh off air. Gue pernah sama Pak Jarwo, Denny Cagur itu ngomongin pelawak. Parah banget dah. Iyalah, ada Lucu banyak. banget. Parah. Seru sih. Tapi zaman dulu tuh. Tapi Anda sekarang malah ini ngewibu. Wibu. One Piece. Sebenarnya dari zaman dulu gue tuh tadi gue bilang ya, gue kan orangnya ekspresif. Jadi apapun yang gue suka pasti gue sebarkan di sosmed atau apapun. One Piece dari dulu gue udah share kayak di Twitter, di Facebook. Dulu Facebook gue namanya by the way Yoichi Hiruma, mohon maaf. Anjing. Wibu banget deh. Itu sangat wibu yang akan saya blacklist. Untuk ini blocklist biasanya. Blocklist ya biasanya. Autoblog Kita dulu. tahu blog itu zaman. Friendster gue edit jadi ada One Piece-nya segala macam. Oh ya, Ini ada apa? kapal going me itu. Iya, header lu going Mary gitu ya. Header gue kursor mouse-nya kan bisa diubah tuh dulu Iya. Friendster kan. Anjing kayak David Beat. Gue segitunya dulu. Friendster terus live connector gue namanya Luffy gitu-gitulah. Anjing, live Zaman- connector. Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu ya? Gue tuh udah menyebarkan itu dan dulu juga sama teman-teman komika gue dibully. Woi One Piece keren, One Piece gitu. Karena gue setiap ada chapter baru, gue selalu suka dan gue gila One Piece keren banget selalu tuh tiap minggu. Terus diledekin. Diledekin. Maksud gue, biarin emang gue suka gitu. Udah sampai akhirnya kenapa One Piece akhirnya jadi kerjaan karena di Noise waktu itu. Oh noise, No, oke. awalnya. Dan sebenarnya gue ikut audisi tuh, nggak di hire sama Noise. Nggak langsung ya? Nggak langsung, gue ikut audisi Gar waktu itu. Gue nggak menang, tapi gue dapat kontraknya. Terus ditanya mau bikin podcast apa. Gue bilang podcast One Piece kali ya. Terus dulu belum jadi istri gue, kan istri gue produser gue kan sekarang. Dia ngomong gini. Jadi emang udah tandain tuh ya? Udah gue tandain, kayaknya mantap juga nih. Udah dari awal ditandain. Kayak bisa nih, kalau gue kunci studio. Nah, Ngomong ada ya? Gue udah stop loh. Bisa. udah pokoknya gue bilang. Dia tuh awalnya pengen ada konsep namanya kemana aja. Jadi gue interview artis-artis yang udah nggak pernah muncul. Oh skuter. Iya, gua hubungin Oni Serial, ngomongin Pierre Roland. Ternyata susah. Oni Serial, saya udah hijrah Pak. Oke. Pierre Roland mau Pak, tapi saya di Qatar. Lah gimana caranya? Yang lucu ini si siapa ya? Si Mas Jembatan Ancol yang botak. Lupa gue namanya. Iya. Ozi Saputra. Gue ajak kan, gak dibalas-balas tuh. Udah gak dibalas nih, udah. Akhirnya berjalan lah. Ceritanya ini singkat cerita, berjalan podcast One Piece setahun. Baru balas DM-nya. Saya bersedia, udah gak ada acaranya. Kenapa baru setahun dibalas? Pokoknya pas gue ngajuin One Piece pada skeptis lah, emang ada yang mau dengerin ya.
lu bisa ngundang berapa orang? Gue bilang teman-teman gue siapa ya? Ada Uus, ada Bintang Emon, Zawin, bisa 4 orang gue bisa sama Ardit. Ya udah episode 1 sama Uus dan ternyata meledak lah di Noise. Langsung tuh, yaudah bikin seminggu 2 episode sama bahas komiknya. Ya udah, akhirnya dari tahun 2019 tuh sampai 2024 apa ya di Noise ya. Mulai kelihatan area One Piece dari situ tuh. Iya, dari situ kontaknya ganti. Dari Ayah Komika jadi Area One Piece. Sebenarnya memang dari dulu One Piece tapi memang tidak Ditunjukkan aja, gitu. Makanya gue hari ini sebenarnya males kalau ngomongin One Piece sama dia karena gue ketemu dia di podcastnya One Piece. mulu. Kita kali-kali bahas yang lain lah. Benar. Gitu. Nah, karena banyak orang yang taunya Arena of Heroes hanya baca One Piece. Nah, Iya, karena podcast brandingan lu lu One Piece. kan Going Merry, udah. Menurut gua aja sih dari nama udah kelihatan ya. Nah makanya kita sekarang pengen ngebongkar Arya selain One Piece-nya Iya, gitu iya, loh. iya. Sekarang kasih tahu kita deh, selain One Piece tuh yang lu favoritin banget apa sih? Kingdom. Wah, Type shit. Aduh, gak baca lagi. Itu buat gua setara dengan One Piece. Gue berani klaim. yap. Oke, paham. Kingdom. Mending Kingdom kata gua. Iyalah konsistensinya Kingdom sih anjing. Tapi kan gua fanboy. One Piece. Oh, main rumah. Iya. One Piece. Ada Tetep, weh tato. One Piece, boleh. Respect. Tapi One Piece udah di hati gua lah. Tapi Iya, Kingdom juga yang gila sih. Oke. Lu gak baca ya? Gue gak baca. Jadi menurut kita Kingdom itu. Gak diajak. Mohon maaf deh. Mohon maaf. Lu gak baca? Gue gak baca. Gue belum ada keinginan untuk baca. Kadang ngeliat, malas. Animenya gitu. aja, animenya aja. Animenya ada. Bukan ada animenya? Ada. Oh ya udah. Meskipun bagusan mangganya. Sangat Betul, bagus, setuju. sangat jauh lebih bagus banget karena Tapi live action oke. Aduh, gue belum nonton. Emang ada? Ada, Ada, gua belum. movie-nya ada. Ada, tapi gue belum nonton. Pasti jelek. Enggak lumayan lah. Lumayan. Enggak, karena yang bikin Jepang. Yang bikin Jepang. Bukan westernisasi. Nanti kita cek. Nanti kita Dan sesuai dengan ceritanya. Jadi Oke. menurut gue live action akan bagus kalau sesuai dengan cerita. Iya. Kalau melenceng jauh kayak misalkan One Piece live action? Bagus anjir One Piece live action. Apakah maksudmu live action? Bagus. maksud gua Dragon Ball Evolution. Oh, Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Revolution itu jelek. Itu mah yaudah. Saya kan nanya gitu. Tapi Kingdom lu wajib Oh, ya udah, sih. oke, nah, Bagus. gua Oke sih. Tapi gue akan lebih hargai kalau lu baca komiknya karena kenapa? Iya. Animenya gagal untuk ngegambarin suasana perang karena capek gambar orang-orangnya. Betul. Animasi orang-orang perangnya. Sedangkan di manga itu lu buka, waduh kerasa banget perangnya. Oke. Lu bisa puas banget ngelihat orang digeprek tuh di situ kayak anjir. Boleh. Lu Oke. lihat panah, tombak rame, ih seru banget. Sama politiknya sih. Politiknya. Mag- Sama tuh jahat juga kan, maksudnya ada raja yang mandi dikelilingin anak-anak kecil anjir, gue bilang gila banget sih itu. Iya. Epstein type shit anjing. Tapi kan itu sesuai dengan time waktu Pada era iya, waktu dulu. itu. Ya Iya, contoh iya. kayak Apothekidaris kan juga ngeceritain raja. Oh Iya. iya. Oh berarti ini latarnya China atau Ya, China. Nah, Tapi yang bikin orang Jepang aja. Bentar bro, iklan dulu. Kalian tahu nggak sih kalau Clean Sound itu ada membershipnya? Bang Uja, apa sih benefit dari membership Clean Sound? Nah, kalian bisa pakai eksklusif emoji dari Clean Sound. Dan gak cuma itu, kalian juga bisa punya warna yang beda dibanding dengan teman-teman yang tidak membership. Keren banget gak sih? Dan harganya cuma 5.000. Terima kasih semuanya yang udah support Clean Sound sampai hari ini dengan join membership. Sekarang kita balik lagi ke video. Jadi segitunya Kingdom bagi lu. Iya, Kingdom tuh buat gue salah satu bangke kan yang belum tamat juga. Tapi bagus lah levelnya. Gue gak kuat bacanya sih karena Oh, gitu? capek banget sih. Capek, karena gue juga sekarang Pasti lu gak ngejar chapter terakhir kan? Capek banget. harus nunggu banyak dulu karena gue penasaran. Oh berarti nggak bisa weekly gitu kayak. Gue wah, ada di Kingdom tahap nih. nggak bisa tidur kalau gue nggak tahu nih ada apa. Gue bisa bilang karakternya itu segila-gila One Piece. Maksudnya Gila, banyak banget. Gila, Aduh. Jadi lu bisa lost kayak gitu loh kayak. Oh, oke, banyak. oke. Dan lu bisa ngikutin happy-nya tuh kayak Shin karakter utamanya dari Gembel punya banyak pasukan tuh bahagianya sama kayak Luffy dapat bounty tertinggi gitu-gitu lah kayak. Dari no one banget. Dari no one. Berarti udah easier to wanna be here like Yoi. that lah ya. Dari Oke, awalnya oke, cuma oke. mimpin berapa pasukan? Nah. 100. Gak ada pasukan. Gak ada. Iya, dari nol kan dari nol berapa ratus? Ya, sekarang kan? udah kerajaan. Iya. Dan gilanya dia tidak di buff kayak wah lu anak raja. Oh bukan ada Bieu. Nggak ada. Dia literally budak anjir. Oh, anjing, oke, Gokil that's sih lu. The interesting. best itu buat gue Kingdom. Iya, gue kira bakal kayak, kamu adalah anak kerajaan Enggak, dan kamu enggak, dibuang. Bukan Dia- Naruto. Bukan Naruto. Kalau itu Iya, mit. sampai sekarang belum ada buffnya dia, belum ada Belum, kayak belum. spesial-spesialnya dia. Belum, Udah bener apa ya budak. dari bawah banget. Kalau tiba-tiba dia anak dewa dan lain-lain. Gue gak ada dua. Ngaco sih, itu ngaco aja ngaco. Nah itu orang semua maksudnya tenaga manusia semua. Gak ada dewa. Apa bener-bener latar sejarah Gila sih. sebelum Three Kingdom.
Oh oke. Sebelum, Oke, benar. sebelum. Kayak gitu lah Oki itu the best, General Oki. Ya pokoknya baca Ya, lah. ntar yang gua belum baca. baca. Kingdom, Iya. itu komik actionnya. General Oki itu bukan mati di awal-awal ya? Iya. Jangan di spoiler dong. Sama dong, gue kan belum baca juga. Kan belum ini. Iya udah lama, udah dari tahun Kasian, 2009 tuh komik. Kasihan bro, Kingdom rare. Maksudnya gue gak bilang gak rare, maksudnya gak banyak orang Iya, baca. nggak, lah. mungkin. Banyak orang baca. Dan itu karakter yang indah Tapi lah. waktu dia Ya bodo ini amat orang, lah. Oke kita dia lanjut. masih bisa. Komik berikutnya selain Kingdom. Kalau yang baru Gachiakuta baca. Gachiakuta. Oke. Terus Sakamoto Days. Sakamoto Days. Kaguribachi. Wih, boleh. Bahkan yang kalau zaman dulu, kalau yang itu banyak sih yang underrated mungkin kayak Montas gitu-gitu baca. Lu baca Kung Fu Komang gak? Baca lengkap. Komik gue lengkap dan selamat alhamdulillah Kung Fu Komang. Itu Kung Fu Komang kalau lu belum baca lu buruan baca. Itu manhwa. Itu manhwa pertama gua. Itu Korea. Itu Korea. mana? Wah kacau itu Dan komiknya. itu komik pertama kalinya gua tahu bahwa gue boleh bercanda jorok. Ih parah sih, itu lucu banget. Lucu dan jorok sekali. Berarti mendewasakan ya. Enggak sih, enggak parah sih. Jadi bikin lu sih. Karena lucu banget. Itu Kung Fu Komang menurut gue gila sih banget gitu loh. Gue belajar lucu tuh dari situ. Kalau Doraemon kan gue ketawa. Kalau Kung Fu Komang gue belajar berkomedi. Sama, itu jokesnya Indonesia banget. Indonesia banget. Gue gak ngerti, dulu gue pikir komik Indonesia kan Komang Bali. Ternyata manhwa pertama yang gue baca itu. Ada satu line yang gue sangat-sangat ingat sekarang karena itu lucu banget. Jadi Apa? turnamen, inget ya lo turnamen. Oke. Kan karakter utama kita jurusnya pukulan bendera Korea. Iya. Tapi dia sebelum pukul itu mesti gambar bendera Korea. Tapi dia dihantam mulu sama si koran. Jadi ada busnya tuh jurusnya jurus koran, lempar-lemparin koran. Cepet banget dia. Karena kan koran penjual koran kan zaman dahulu cepet gitu lemparan gitu dia tapi dia cepet gitu. Jadi dia sebelum bikin bendera Korea gagal mulu. Akhirnya gimana ya cara gue bikin bendera Korea dan kena pukul dia nih karena bendera Korea dia tuh one hit kill gitu loh. Akhirnya bendera Korea digambar sama dia pakai kaki. Pakai kaki, jadi sama dia ngindarin dia bikin bendera. Jadi satu panggung jadi bendera Korea, terus dia kayak tepung. Itu lucu banget karena gak kepikiran buat otak kecil gua gitu. Masih zaman itu lu datang ke goa, jreng, itu kan efek kan kaget. Jreng, wah ada tulisan jreng, beneran ada tulisan jreng. Jadi tulisannya nempel. Anjing gua. Itu komedi gila sih komedinya Kung Fu Komang best. Oh lu baca Pokemon yang terlarang gak? Yang S sama si Jigglypuff. Jadi sama Pikachu dan Jigglypuff. oh iya, tapi Clefairy bukan Jigglypuff. Clefairy, sorry. Gua ngeliat dong tapi gak gue baca. Itu lucu banget bro. Lucu ya? Enggak, tunggu. Gue gak tahu itu resmi apa parodi, gue gak ngerti. Iya, gua Tapi- lihat itu. Tapi gue pengen punya, jadi ada jadi si S-nya gitu loh. Sedangkan si Clefairy-nya tuh Pokemon yang bisa ngomong kayak Mewtwo. Iya. Dia baru belajar jadi trainer. Terus dibilang, jadi pertama si Clary-nya udah gebukin Pokemonnya ya. Nih tangkep si Pikachu-nya nih gitu. Gunakan bola yang ada di pinggangmu gitu. Bola mana dia narik. Wow. Serius. Ini kayaknya ada di Alex deh. Makanya gue bingung itu parodi gak ya? Kan gue gak ngerti waktu kecil itu parodi apa enggak. Gak mungkin Dan judulnya Pokemon official doang, gak ada sih. embel-embel lain. Iya. Dulu inget gue komiknya Pokemon yang zaman dulu tuh yang 5 buku doang tuh. Yang Pikachu gendut. Pikachu-nya jalan-jalan. Iya. Tapi yang Clefairy gue lihat tapi gak gue beli. Tapi lu tau berarti yang gue maksudnya? Tahu. Ya itu gue beli yang gitu. Soalnya gue pikir Pokemon biasa, gue ketipu. Anjir. Gue pikir dan Asnya lebih kotak lah pokoknya gambarnya, desainnya. Beneran. Tapi lo tahu nggak dulu di Alex ada judul komik Naburo. Anjir. Apa itu? Shit, aku pernah dengar. Sebelum Boruto ada Naburo dan yang bikin ternyata orang Indonesia. Orang Indonesia Naburo, lu cari Parodinya Naruto. The Next Generation of Naruto judulnya sama kayak Kayaknya aku lihat itu di meme Ada, Facebook iya di deh. meme Facebook ada. Dan gue baru tau dari dia itu Alex. Alex dijual. Itu beneran bukan. Lu di komik, lu ke Gramedia ada itu dijual. Gue bilang, "Ini apa Naburo? Jelek banget gambarnya sumpah." Enggak, gua kira ya, gua mungkin pernah dengar tapi emang di jokes-jokes Facebook itu Enggak, kayak beneran. Kayak apa Saruto, Gue tahu, tapi iya. gue gak tahu itu terbitan Alex. Makanya. Terbit. Makanya gue itu yang membuat itu yang membuat gue Respect banget gue. itu yang membuat gue kayak kok komik ini bisa dijual di Alex ya? Kayaknya gue bisa ada komik gue. Ini sebel banget gue tuh. Ada Naburo tuh sebel banget tuh. Tapi respect sama Alex gue jadi makin kagum Respect. sama Alex Media. Mencoba parodi ya. Baru Udah masuk lah anjir dijualin Ya, Naburo. maksudnya sampai masuk dan dijual itu gila sih, Gokil. itu gokil. Respect. Respect gua.
Nah, dan dia juga wibu yang sudah ini apa pergi pilgrimage kalau kita bilangnya ini apa ke Jepang. mendatangi Ke Jepang. Ke Jepang. Mendatangi Doxley, iya. Doxley. Wibu Doxley ini ada satu tera. Satu TH ini isinya Doxley. Ada. Nanti dimasukin. Nanti. Ngerti apa nih? Ada. Nanti nonton aja, ada lah. Ini dia lu punya apa sih Doxley Jok apa? Ada Doxley ada. Oh tadi di kepala gue foto-foto kalian 1 tera dimunculin di sini enggak? Enggak. Ada nanti ada. Nih, tuh. Ya udah kita balik ke topik ya. Lu ke Jepang udah berapa kali, Bro? 5 lah. Banyak banget anjing. Tapi baru-baru ini ternyata pas gua tahu ternyata ke Jepang tidak semahal itu. Maksudnya? Anjir aku ditakut-takutin Gila lu. mahal anjir. Gila lu. Mahalnya gimana nih maksud lu nih? Karena di kepala gua ke Jepang harus ngeluarin ratusan juta dulu. Oh. Ternyata pas gua ke Jepang pertama, lah ternyata di tiket harga cuman bolak-balik 5 juta sama 4 juta setengah gitu. Iya. Bolak-balik. Bolak-balik. Iya. Pesawatnya doang. Ada ternyata. Ada. Itu bolak-balik pesawat apa bolak-balik Bolak-balik, peti aja? iya. Yang beneran Bolak-balik map. Ada tiket pesawat murah karena waktu itu gua bareng MLI kan. Jadi karena manajemen dipres semurah-murahnya. Iya. Gitu. Dan loh bisa ya ternyata lu punya uang misalkan 15 juta 20 juta bisa ke sana nginep segala macam. Bisa. Ternyata lu nggak harus punya uang 100 juta untuk ke sana. Akhirnya ternyata ke Jepang tidak. Maksudnya kita nabung masih bisa lah. Lumayan mahal tapi masih bisa lah. Buat orang-orang tidak kaya seperti kita Iya gitu loh. gitu. Jadi ternyata segitu ya. Pertama kali ke Jepang ya itu gue musim panas dan Wah gak enak banget anjing. gak enak banget. Gak enak banget. Tapi karena gue excited ketutup semuanya tuh. Tapi badan lu hancurnya berasa tuh. Gue pakai baju apapun basah. Anjing, berarti panas banget ya? Parah tapi nggak kotor. Misalnya kan kalau kita pakai tisu basah di sini hitam kan. Ya. Beda lah. Udah Itu Jepang enggak. Lu bandingin sama Bekasi ada aja Iya, sih. ada aja sih. Tokyo lu bandingin. Tapi waktu teman gua ke Jepang pas summer ininya klotek apa sih? Oh. Lu juga ya? Gue nggak sampai situ. Oh lu enggak ya? Banyak yang ngelotek tuh gara-gara musim panas ya. Gue bulan Agustus dan gila gue panas banget. Dan kan jalan kaki kita kan ke Jepang kan. Capek banget. Tapi karena itu pertama kali ke Jepang dan gue happy banget. Bodoh amat gue ngelihat apapun gue happy banget. Gue semua gue beli itu impulsif pertama. Impulsif ya. Impulsif. Tapi pertama kali ke Jepang habis berapa buat impulsif? Aduh banyak. Tiket udah murah kan tuh. Tiket udah murah dong. Nggak usah tiket sama hotel deh. Lu beli apa? Habis berapa dah? Belanja aja. Yang paling impulsif deh. Iya. Gue beli Sukajan One Piece. Sukajan. Lu tau suka aja nggak? jaket. Oh, jaket. Itu nggak sakit. Itu bahasa kampung. Enggak baru yang baru itu 60 ribu yen lah. 6 juta. 6 juta ya. 6 juta. 6 juta cuman buat jaket. Jaket. Dan emang baru. Kalau baru segitu. Baru. Itu gue jujur gue nggak sengaja. Balik mana? Gak sengaja gesek kartu. gitu. Nggak sengaja gesek kartunya nggak sengaja. Nih. Keluarkan cashnya nggak sengaja. Gini, gue ngeliat iklan itu di One Piece Instagram. Jaket Sukajan yang gear 5 tuh. Ih, bagus banget ya. Gue gak tahu tuh dijual di mana. Pas gue ke Jepang, gue ke Magnet. Oke. Udah Magnet apaan nih, toko-toko gitu pas gue masuk. Dia dipajang di paling depan. Anjing ini yang jaket gue liat di... Putih sendiri lah ya kan? Iya ini yang gue liat di Instagram itu. Gue pegang kan, bagus banget. Gue tadi beli di mana? Di Dance Tokyo, ada namanya Dance Tokyo. Gue ke atas. Terus gue pakai. Anjing bagus banget lagi. Aduh bagus banget lagi. Gue kena gendam. Anjing. Terus gue kontenin kan. Iya. Gue kontenin yang nonton lumayan banyak. Gue di DM sama toko itu. Anjir. Dalam hati gue, wah di endorse nih. Anjing. Wah, Ya, dia gitu, Ivan cuman- nih, dia ya, cuman, Ivan. terima kasih ya, silakan belanja lagi. Ekspektasinya udah. Ekspektasi gue ketinggian. Endorse nih. Tidak, Tapi itu tidak. paling, tapi gak nyesel karena Nggak nyesel. wah bagus jaketnya bagus. Kenapa nggak lu bawa anjir? Tadi gue pengen pakai tapi ntar ini aja deh. Tadi pengen pakai sebenarnya. Lu pasti takut kenapa-napa kan tuh jaket. Gue 6 juta, men. 6 juta is crazy, man. Iya karena kadang kalau udah beli barang yang bagus Iya. dan susah lu beli lagi lu gak mau pakai kan lu sih. Jarang dipakai bener. Tapi itu paling impulsif. Gak yang paling Parah. Gila 6 juta. Tapi gue akan yakin lu pada yang belum pernah ke Jepang Iya. lu akan lebih impulsif daripada Arya. Bener. Karena banyak banget hal-hal menarik lainnya di Jepang yang lu bakal kayak ih gitu loh. Apalagi kalau lu wibu ya. Tapi kan itu yang gue nggak nyesel kan. Yang gue nyesel ada adalah nih? beli kue-kue Mario Bros. Kenapa ya? Ngapain? Ada kue. Ngapain Mario? Kue tema Mario. Lu Ya. kalau ke USJ itu buat gue semua jualan itu scam. Harganya berapa sih? Gue gak pernah Aduh ke gue USJ lupa harganya.
Gue lupa tapi lumayan lah. Lumayan deh. 2000. 2000 ada, 1000-an Isi? ada. Isinya dikit dan gak enak. Karena gue lucu kan bentuknya kan. Iya, kayak Mario. Wah, ini buat ponakan gue lucu kali, gue beli. Terus pas gue ngapain beli kue ginian? Gak penting banget. Sama ada topi-topi yang hanya dipakai di situ doang. Lu tau gak sih topi yang jamur yang gede? Iya. Oh. Itu lucu kalau lu datang ke USJ. Kalau di sini kayak, ngapain pakai topi ini? Sumpah, itu scamnya banyak banget, hati-hati. Kagak scam anjing. Gak scam, Anda yang tertipu. Ada yang ini, kemakan kena marketing. Gue kena marketing. Karena emang baik-baik. Kan gue kesana pakai jaket yang Mario kan, tema Mario. Gue sepanjang jalan dipuji gue. Wah bagus jaketnya bagus. Wah kata gue keren juga gue. Gue gak enak nih kalau gak beli nih. Gak enak kalau gak beli gue beli. Di cleansing dulu. Oh iya. Anak orang di sini baik ya. Gua beli Tapi itu deh. benar, karena gue waktu itu ke Disney Sea. Iya, Disney Sea seru juga tuh. Disney Sea kan lebih banyak atraksinya segala macam. Terus kayak ada emang banyak orang pakai cosplay langsung sama staff-staffnya dibilang, oh ini kamu ini, oh kamu ini Bagus, gitu. gitu. Ada yang pakai Woody dibilang, oh Woody gitu. Sebaik itu. Sebaik itu dan sejago itu Ya, mereka. kalau kata gue sih emang cuma buat marketing aja, buat naikin ego. Oh, gue udah cosplay udah bagus nih, gue beli lagi dah. Lu datang ke tempat lu pakai jaket Mario ke tempat Mario. Dipanggil Mario. Aduh. Masa lu kagak beli barang Mario? Iya. Mario tuh game kesukaan gue dari kecil soalnya. Oke. Gitu. Nintendo. Makanya kalau misalnya kalian mau ke Jepang, nah Arya nih kebetulan katanya ada sesuatu nih. Iya. Nah tadi gue bilang kenapa gue sangat One Piece. Gue saking One Piece-nya gue ngajak Nakama untuk ke tanah kelahiran Eiichiro Oda. Nah ini buat yang belum tahu nih. Ke kampung halaman. Kampung halaman. Di Indonesia cuma gue yang melakukan itu. Bener. Iya, pertama gue Oke. berani mengklaim itu karena gue nggak ada nih One Piece Tour nggak ada. Kita harus bikin. Ini pilgrimage One Piece nih ya. Iya, jadi gue pengen ngajak Nakama ke Kumamoto. Kumamoto itu bukan Tokyo ya teman-teman. Itu Bukan. itu selatan ya jatuhnya. Gue nggak tahu dari mana. Pokoknya dari Osaka naik Shinkansen 3 jam aja. Naik Shinkansen pun 3 jam. 3 jam boy. Nah pertanyaannya ngapain kita ke Kumamoto gitu? Banyak One Piece yang di Iya ada. Nah. Apakah di situ ada One Piece Iya. apa gimana? Dari apa yang di yang Kayak tenggelamin Oda di situ itu. ternyata ya. Iya. nggak tahu pas dibuka lukisannya Rose Titanic. Anjing gak mau cewek. Ngapain? Anjing referensinya tua banget ya. Gue yang tahu ya sama si di kampus nonton. Kenapa kesana? Karena Kumamoto kan tuh kampung halaman Eiichiro Oda dan kenapa wibu kesana tuh bukan wibu hanya fans One Piece. Oke. Karena kalau fans One Piece kesana happy banget. Gue udah pernah melakukan ini di tahun 2024. Ini project nekat gue. Dan project nekat itu berhasil mendatangkan kurang lebih 10 orang lah. 10 orang untuk ikut. Oh jadi ini bukan pertama kalinya nih ya? Ini yang kedua. Oke. Ini yang kedua. Terus pas gue kesana itu yang ikut kebanyakan gue selalu merasa fans One Piece itu ada yang duitnya pas-pasan banyak pasti, tapi yang kaya juga banyak. Wibu tuh pasti gitu, yang kaya tuh banyak, yang ikut kebanyakan dokter. Lah. Gila. Ferdi Riva, tahu nggak Ferdi Riva? Sorry siapa? Ferdi Riva Hamzah, Yang mata ya? dokter mata. Yang dokter mata tahu. Dia ikut. Yang pertama ada yang bawa anaknya dan pas datang ke situ pas ngeliat patung Luffy yang ini nih. Jadi ini patung yang di Kumamoto. Oh ya. Nangis anjir. Nangis. Kayak Apa emosionalnya melihat patung Sumpah. gold Jadi gini, buat gue jelasin Nih, dikit ya. jelasin. Ini patung-patung yang emas ini itu ada di sana doang. Iya. Dan lu bisa keliling untuk nemuin seluruh kru Straw Hat di situ. Betul. Dan gue gak tahu nih, lu koreksi gue ya kalau bener. Itu adalah sumbangan Oda buat kota itu. Nah, kenapa bikin nangis? Jadi Kumamoto kan kampung halaman Eiichiro Oda. Waktu gempa, gue lupa Oh iya, tahun gempa, berapa, gara-gara gempa. hancur Kumamoto pak. Hancur ekonomi merosot. Nah si Eiichiro Oda nyumbang $8 juta. 4 juta atas nama dia, 4 juta atas nama Luffy. Luffy si Luffy. Aku merinding sih dengerin. Pas disumbang itu, pemerintah sana menghormati Oda dengan cara bikin patung Luffy aja awalnya. Di depan di stasiun. Hanya Luffy. Makanya di sini ada telapak tangan Eiichiro Oda nih. Oh iya. Sesuai dengan itu juga ada lah. Jadi kalau kita gitu kayak wah Oda. Tangan Oda. Anjing cringe banget pegang kata-kata Oda. Agak Orang tua loh. lebih parah dari wibu. Ini tangan yang buat One Piece. Gua kira wibu yang suka One Piece tuh ada kasnya di atas. Iya, kasnya di atas gitu kayak. Oh. Anjing sama kayak wibu Gunner lainnya. Ini figur-figur belakang lu ketawa anjing. Ibu-ibu ngocok anjir. Kapan lagi lu Iya. ada tapak Oda lu pegang. Iya, ini pernah dipegang Oda. Benar. Gue pernah satu tangan sama Oda. Wah, gila. Meskipun hanya dalam itu. Iya. Nah, ternyata begitu dibangun patung Luffy yang ini banyak turis yang datang ke sana. Sehingga menaikkan
ekonominya ratusan persen. Iya. Jadi ekonomi meningkat, pemerintah sana menghormati lagi dengan cara bangun semua patung nakamanya. Ada Zoro, Sanji, Nami dan Nami. lain-lain lah. Tapi nggak di satu tempat. Misalkan si Luffy di sini nih. Di Ya boleh. Gua baru dari Eno. Boleh deh. Boleh deh. Satu lagi di Iya. Jadi kita harus keliling si Kumamoto untuk nemuin patung ini gitu. Dan gara-gara ini apa namanya? Ini makin banyak juga turis yang datang. Kenapa nangis ya itu mungkin karena anjir gue di kampung halaman Oda ngelihat sejarahnya segala macam. Anjir. Dan gue ketika ngelihat itu nangis gue merasa kayaknya kalau fans One Piece dia nangis valid nih. Semua fans One Piece yang suka One Piece banget pasti merasakan hal yang sama, minimal terharu lah kesana. Betul. Karena gue pas nyampe sana pertama kali, gue ngeliat stasiun tulisan Kumamoto, gue merinding, gue lemes kaki gue kayak. Apa? Karena nama anak Kuma di situ. Wah, ini si Kuma. Bukan. Enggak, karena gue lupa minum air putih. Double Kan count. ini summer. Sama. Enggak. Oh, yang, kan sabar. yang ini Kumamoto bulan September tahun lalu. Oh, semi ya? Semi. Itu gue merinding, gue langsung pas ngeliat patung Luffy gue happy banget sih. Dan tempatnya juga bagus-bagus dan bener kata Eno, semua mainannya hanya dijual di sana. Misalkan patungnya Luffy yang ini nih, hanya dijual di patungnya Luffy. Jadi kalau pengen punya semuanya harus keliling semuanya. Ini harga aslinya 2.000 yen. Anjir. Di Just Tip Indonesia satu set 8 juta. Seriusan? Serius, lu cari aja. 7 juta 8 juta. Tapi effort. Satu set, keliling. Dan menariknya patung ini, mainan ini tidak dijual di toko mainan. Dijualnya di pasar, di tukang listrik. Iya, biar lu masuk ke tempat-tempatnya. Iya, biar lu tahu nih hasil buminya Kumamoto tuh ada ubi, ada apa segala macem gitu. Sekeren itu bro Jepang. Sekeren bro. itu. Jadi strateginya tuh bukan cuma orang-orang visit satu tempat doang di tempat Luffy. Lu disuruh keliling untuk ketemu tempat-tempat khas Yes. Kumamoto lainnya untuk Iya. ya turis-turis jadi bisa. Nah. Ya kalau ngomongin ekonomi duitnya jadi ke situ kan. Betul. Duitnya lokal belanja, makan dan lain-lain. Dan ini nggak dijual di manapun selain di Kumamoto. Wah, asik ya punya pemerintahan yang support lokal. Hei, asik ya. Keren, Wah. shout out to Jepang. Seru. Keren. Jepang keren ya. Jepang keren. Dan akhirnya lu tahun ini bikin lagi nih. Tahun ini bikin lagi, gue bikin 2 batch. 2 batch atau apa batch? Batch pertama alhamdulillah sudah habis. Oh udah kelar, udah kosong nih ya. Sudah slotnya udah habis. Oh tapi gimana nih? Terus lu ngapain datang ke sini promoin itu? Batch 2-nya belum. Oh kosong. ada. Jadi batch pertama itu dari tanggal pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Oktober. Oh itu orang pertama yang bakal datang ya. Tapi ada kloter 2. Kloter kedua itu dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Oktober juga. Oktober. Gue 2 minggu di situ. Oh. Tapi orangnya ganti. Orangnya ganti. Oke. Gua kira lu bolak-balik ya dari sini bolak-balik dulu. Nah, gue Agak. udah 1 hari penuh kosong. Nah, gue kayak pengen ke Tokyo tuh iseng sendiri. Oke. Di Warlock. Nah, harganya kalau mau ikut buat nakama nih, fans One Piece yang pengen ngerasain nakama, Iya, pulang kampung. merasakan udara yang sama kayak Oda, Guys, 23 juta. Tapi bisa dicicil. bisa dicicil. Jadi DP pertama 2,5 juta, sisanya dicicil sampai hari keberangkatan masih bisa. Oke. Cara ikutannya langsung gimana Toto dapat info lebih lengkapnya? Cek di Instagram gue aja, di pin tweetnya udah ada. Oke, jadi kalian ke Instagramnya Arya, kita taruh ya nanti buat teman-teman bisa cek dan siapa tahu teman-teman mungkin mau DP dulu bisa ya hasil bumi bisa hasil bumi. Bisa. Pisang gitu. DP-nya itu dulu. Tapi gue setuju sama apa yang Arya rasakan. Walaupun gue nggak One Piece sama, tapi gue juga melakukan pilgrimage waktu itu di Chainsaw Man. Gue pilgrimage Chainsaw Man sendirian di Reze. Reze Art. Jadi ke tempat-tempat yang Reze datengin. Ih, seru kan ke tempat-tempat yang Ada itunya. Ada itunya. Oh, sorry. Kita nggak hanya ke Kumamoto tour, jadi ke USJ juga opsionalnya. Karena di USJ setiap tahun selalu ada tema One Piece. Jadi lu bisa nonton kayak yang di Dufan itu. Iya, live action performance live performance bukan live action. One Piece. Itu pas nonton itu nangis juga tuh nakama. Jadi segitunya. mau gue spoiler dikit gak buat yang belum pernah nonton? Jadi ada adegan yang gue seneng banget nontonnya adalah yang lu nontonnya yang ice skating atau yang ini? Yang Oh, gue biasa? nontonnya yang jadi setiap tahun beda-beda. Iya, beda-beda. Gue yang gear 5 waktu itu. Oh yang kelima. Jadi waktu itu ada yang pakai sepatu roda. Yang ice skating ya. Itu gue seru banget. Seru banget. Karena ada adegan Zoro nyasar. Ah. Jadi Zoro di penonton itu lucu banget bro. Iya. Itu lucu banget bro, asli bro. Bagus Kayak sesuai, imersif gitu. Nggak kayak... Oke lanjut kita ngomong. Sama ini kalau yang non One Piece kan kita ke Osaka juga, gue ke Osaka juga. Kita ke satu tempat
Expo 70-nya Tomodachi. Oh, nggak tahu orang-orang. Apa? Jadi lu ya? Tomodachi ini. 20th Century Boy. kalau itu 20th tahu. Tahu gue. Ada patungnya. Ada patung Expo-nya kan? Kirain apa Nakama Iya, Tomodachi mirip-mirip soalnya. Kan Nakama Tomodachi kan Siapa tuh Tomodachi Iya. itu PC One Piece tapi masih bocah, nggak tahu. Iya, kalau bisa dikarang begitu ternyata bisa, ada ya. Tapi gua ke situ juga. Gitu. Jadi memang nggak hanya One Piece, ke situ juga. Ya udah ke Jepang lah, nanggung lah ya, Iya, tanggung. keliling-keliling yang lain. Gitu. Dan gue sangat-sangat approve yang kayak gini karena gue sendiri ngerasain gemeter badan gue waktu di Reze. Gue waktu di kafe juga hampir nangis. Iya. Terus pas gue kayak nungguin, kan jadi kan ada kafe tempat Reze sama Denji pacaran tuh kan. Iya. Itu ngantri pak. Nanti. Pas ngantri tuh gue gemeteran kayak anjing, gue kayak nungguin Reze manggil gue. demi Iya kan, gitu kan? demi. Itu tahu. Beda bro, beda. Beda ya. Simpel ini deh, lu suka slam dunk. Lu pas foto di Kamakura. Oh iya, gue juga ke Kamakura. Foto. Gila itu gue anjir. happy Tapi banget. Kamakura sekarang udah gila men. Udah gak boleh ya? Udah gak boleh. Gue masih boleh tuh di depan. Waktu masih sepi loh. Sekarang Kamakura udah bukan yang nggak boleh, Keramaian ya? keramaian jadi nggak Iya. bisa ganggu soalnya akan orang mobil nyebrang, wah itu chaos banget lah. Ini kerennya manga atau anime gitu ya. Kita datang ke tempat yang ada di komik. Padahal memang komik yang ngeliat di situ sebenarnya. Iya, tempat itu biasa saja sampai akhirnya komik itu. Ya di interpretasi ada di anime atau di komik kan, jadi Gua spesial. ke patung Budanya Dr. Stone tuh yang hancur. Emang ada beneran itu ya? Ada di dekat Kamakura. Oh, Jadi ada patung Buddha yang gede itu. Ih, anjir yang di Dr. Stone hancur nih. Ada. ada juga anjir. 300 yen. Jadi kita bisa masuk ke patung Budanya. Anjir. 30.000 tuh. 30.000. Seru, bro. Seru. Jadi pokoknya ini menurut gue trip yang menarik banget karena nggak cuman One Piece doang, tapi walaupun lo One Piece pun juga cukup ya. Cukup. Gue jujur belum, karena gue belum se-One Piece itu kan. Gue belum se-One Piece itu, tapi mungkin one day kalau ada kesempatan, gue pengen si pilgrimage yang kayak gitu. Iya, mungkin nanti Clean Sound juga bisa bikin gini-gini tau. Ah, masalahnya gak ada yang One Clean Piece Sound ya. tuh Jepang. Enggak, maksud gitu. gue beda temanya bukan One Piece. Iya, Clean Oh, Sound tuh temanya Jepang. anime Gunner. Iya. Konosuba, kita ke Isekai. Gak usah kita ke ke Jepang, Isekai, Pak. iya. Jalan tol gitu ya. Anime Gunner. Oke Arya, kita udah hampir 1 jam ngobrol nih ya. Seru banget kita ngomongin. Gak berasa ya ngomongin komik mas. Emang panjang bro, belum kita ngomongin yang anime-animean, belum kita ngomongin kontroversi-kontroversinya. Tapi thank you Arya udah datang, tepuk tangan. Terima kasih. Thank you, Bang Terima Arya. kasih kawan-kawan. Terima kasih loh. Dan thank you semua yang udah nontonin juga. Jangan lupa cek Instagram Maria kalau misalnya kalian mau ikutan. Dan ya sampai ketemu lagi di Waktu Indonesia Wibu. Dan untuk kita semua stay clean and sound. Dadah.